Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka bersama saya Bu Ii. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Setelah kita bertafakur dengan ayat suci Al-Quran, kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Menemukan informasi pada sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Pengertian ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Berikutnya dari ensiklopedia, kata ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani enkyklios yang memiliki arti umum, menyeluruh, lengkap, atau sempurna, dan dari kata paideia yang memiliki arti pendidikan atau pemeliharaan anak-anak. Oleh sebab itu, dalam bentuk aslinya, enkyklios paideia memiliki makna pendidikan umum, lengkap, atau kursus pendidikan yang komprehensif. Jenis ensiklopedia. Yang pertama umum. Ensiklopedia umum adalah ensiklopedia yang berisi mengenai informasi dasar tentang hal-hal abstraksi, konsep, atau kejadian-kejadian umum. Ensiklopedia umum kebanyakan diterbitkan untuk dapat digunakan di dalam suatu negara, sehingga judulnya sering menyebut kata nasional atau nama suatu negara tertentu yang isinya menekankan mengenai informasi negara yang bersangkutan, meski beberapa juga memuat informasi penting dari negara lain. Jenis berikutnya adalah khusus. Ensiklopedia khusus atau yang juga kerap disebut ensiklopedia subjek adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Artinya, informasi yang terdapat di dalamnya lebih khusus dan juga membahas mengenai satu subjek dengan cara lebih terperinci. Misalnya, mengenai kesehatan, tanaman, binatang, agama, sastra, dan pembahasan khusus lainnya. Jenis berikutnya adalah jenis ensiklopedia digital atau online. Ensiklopedia digital atau online artinya ensiklopedia yang terhubung, terkoneksi aktif dan siap untuk dioperasikan kapan saja dengan cara dikontrol melalui komunikasi oleh komputer. Artinya, ensiklopedia online atau digital ini membutuhkan alat atau device yaitu komputer yang terhubung dengan internet, baik modem atau jaringan internet lain. Manfaat ensiklopedia. Yang pertama, source of answer to fact question, berperan sebagai sumber atas jawaban dari berbagai pertanyaan yang memerlukan data, fakta, serta kenyataan. Selanjutnya,
Search of background service sebagai langkah awal untuk melakukan sesuatu kajian mengenai sesuatu subjek. Selanjutnya adalah sebagai direction service sebagai sarana untuk mengetahui kebenaran dari suatu informasi. Untuk kita renungkan, Ar-Razi dengan karyanya Al-Hawi merupakan sebuah ensiklopedia mengenai perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas juga mengarang suatu ensiklopedia atau kamus kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina yang menulis buku-buku kedokteran yang diberi judul Al-Qanun atau The Canon of Medicine yang kini menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Hawarizmi atau Algorismus yang menulis buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi merupakan buku standar ilmu matematika selama beberapa abad di Eropa. Ia juga yang menemukan penggunaan angka desimal yang menggantikan angka Romawi di Eropa. Ibnu Rushdi, seorang filosofi yang banyak menerjemahkan karya Aristoteles. Al-Idris, yang membuat 70 peta kerajaan Sisilia di Eropa. Jabir, Ibnu Hayyan, dan Al-Biruni yang merupakan ilmuwan di bidang kimia. Sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.